Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diluaskan rezekinya. Izin hari ini perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Fahri SPD. Insyaallah untuk mata pelajaran sosiologi itu ya, bukan sosial, maksudnya sosiologi. Mata pelajaran kita adalah insyaallah saya diamanahi untuk mengampu pembelajaran sosiologi. Dan hari ini pertemuan pertama kita, semoga bisa berjalan dengan baik hingga seterusnya. Judul untuk pertemuan kita hari ini yaitu kelompok sosial dan permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial ya, kelas 11 khususnya. Baik, maaf sebelumnya lah, karena saya lagi kena flu, jadi suaranya agak sedikit bingsang. Apa itu bingsang? Agak sedikit susah ngomong. Baik, untuk tujuan pembelajaran memahami pengertian kelompok sosial, mengidentifikasi jenis-jenis kelompok sosial ya, menganalisis permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial, kemudian menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini tujuan untuk pembelajaran kita ya. Kemudian pengertian kelompok sosial. Di sini apa itu sih kelompok sosial gitu ya? Kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi, memiliki tujuan bersama, serta menyadari dirinya sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kemudian ciri-ciri kelompok sosial itu apa? Terdiri dari 2 orang atau lebih, terjadi interaksi secara menerus-menerus, kemudian memiliki tujuan yang sama, memiliki norma dan aturan, ada rasa memiliki sense of belonging. Contoh keluarga kelas 11 IPS, organisasi OSIS, tim futsal ya. Faktor terbentuknya kelompok sosial. Kelompok sosial terbentuk karena beberapa faktor, antara lain kesamaan tujuan, kesamaan hobi, kesamaan pekerjaan, kesamaan agama, kesamaan suku, kesamaan daerah asal, kesamaan usia. Contoh, siswa yang memiliki hobi fotografi membentuk komunitas fotografi sekolah. Maaflah, suara saya agak sedikit susah ngomong. Jenis-jenis kelompok sosial. Nah, di sini berdasarkan hubungan anggotanya. Kelompok primer, hubungan dekat yang bersifat akrab, interaksi intensif. Contoh keluarga, sahabat. Kelompok sekunder, hubungan lebih formal, berorientasi pada tujuan. Contoh organisasi, perusahaan, sekolah. Kelompok formal dan informal. Kelompok formal memiliki aturan tertulis, struktur organisasi jelas, ada pembagian tugas,
Kemudian contohnya apa? OSIS, pramuka, organisasi sekolah. Kelompok informal terbentuk secara alami, tidak memiliki aturan tertulis. Contoh, kelompok bermain, komunitas, nongkrong, persahabatan. Baik, selanjutnya kita percepat saja ya. Baik, untuk manfaat kelompok sosial, kelompok sosial ini memiliki banyak manfaat, antara lain membantu memenuhi kebutuhan manusia, tempat belajar bekerja sama, membentuk kepribadian, menumbuhkan rasa tanggung jawab, menjadi sarana bersosialisasi, mengembangkan kemampuan komunikasi, memperkuat solidaritas sosial. Ya. Kelompokan sosial, pengertian di sini adalah itu proses membagi masyarakat ke dalam kelompok tertentu berdasarkan persamaan atau perbedaan. Dasar pengelompokan dapat berupa apa saja? Umur, ya. Kemudian jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, suku, status ekonomi. Pengelompokan ini dapat mempermudah kerjasama, ya, tetapi juga dapat memunculkan konflik bila tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Pengelompokan sosial dapat menimbulkan berbagai masalah seperti diskriminasi, intoleransi, stereotip, prasangka, konflik sosial, perundungan atau bullying, ketidakadilan sosial. Kemudian masalah tersebut dapat mengganggu persatuan masyarakat. Ya, betul, ya. Perbedaan ini kadang jika tidak bisa menerima, bisa terjadi yang namanya konflik besar-besaran, ya, dari yang kecil jadi besar. Kemudian contoh permasalahan sosial, contoh di sekolah, bullying karena perbedaan ekonomi biasanya ada juga begitu, ya. Kemudian mengejek teman karena suku atau agama. Ini sangat sensitif ya masalah ini. Membentuk geng yang mengucilkan siswa lain. Diskriminasi terhadap siswa baru, ini juga sering terjadi. Contoh di masyarakat, konflik antar suku, fanatisme kelompok, diskriminasi kerjaan, ketimpangan sosial. Saya jadinya untuk di video ini cuma membacakan saja jadinya, karena susah ini ngomong nih. Baik, untuk selanjutnya dampak dari pengelompokan sosial itu apa saja? Jadi di sini terbagi menjadi dua bagian. Pengelompokan sosial ini dampaknya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dampak positif. Apa saja? Mempermudah kerjasama, menumbuhkan solidaritas, mempererat hubungan sosial, memudahkan pencapaian tujuan bersama. Kemudian yang kedua, ada positif ada negatif, ya. Konflik antar kelompok, diskriminasi, polarisasi masyarakat, ketimpangan sosial, perpecahan. Upaya mengatasi ini semua dalam pembahasan sosial. Beberapa upaya dapat dilakukan: mengembangkan sikap toleransi, menghargai keberagaman,
menghindari stereotip dan prasangka, menyelesaikan konflik melalui musyawarah, menanamkan nilai gotong royong, menegakkan keadilan, memperkuat persatuan bangsa. Nilai Pancasila menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial. Kesimpulan kelompok sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, ya. Pengelompokan sosial terjadi karena adanya persamaan maupun perbedaan. Pengelompokan sosial memiliki dampak positif dan negatif. Sikap toleransi, menghargai perbedaan dan kerjasama diperlukan untuk mencegah permasalahan tersebut. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.